Saham biasa dan saham preferen. 1. Saham biasa, yaitu saham tanpa keistimewaan khusus baik dalam dividen maupun klaim aset saat likuidasi. Shareholder rights, hak pemegang saham, yaitu hak memilih direksi melalui RUPS. Prinsipnya satu saham sama dengan satu suara. Proxy voting, pemegang saham dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan hak suara atas namanya. Kelas saham, classes of stock. Beberapa perusahaan memiliki lebih dari satu tipe saham biasa dengan hak suara berbeda. Contoh, Ford Motor Company punya saham tipe B yang tidak diperdagangkan dan dimiliki keluarga pendiri. Hak-hak umum pemegang saham yang terdiri dari 1. Hak atas dividen secara proporsional. 2. Hak atas sisa aset setelah utang dibayar saat likuidasi. 3. Hak suara untuk keputusan penting, misalnya merger. Biasanya pemegang saham memiliki preemptive right, yaitu hak membeli saham baru sebelum ditawarkan ke publik, mencegah dilusi kepemilikan. Dividen yaitu bentuk pengembalian modal ke pemegang saham yang ditentukan melalui keputusan RUPS. Karakteristik dividen: 1. Bukan liabilitas perusahaan sebelum diumumkan. 2. Bukan beban perusahaan, tidak mengurangi pajak. Yang ketiga, dikenakan pajak bagi pemegang saham individu. Contoh soal perhitungan nilai saham. PT ABC memiliki 100 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Saham ini diperdagangkan di pasar modal dengan harga 1.500 per lembar. Berapa nilai total saham biasa PT ABC? Jawaban, nilai nominal saham sama dengan 100 lembar dikali 1.000 sama dengan 100 juta rupiah. Nilai pasar saham sama dengan 100 lembar dikali 1.500 sama dengan 150 juta. Nilai total saham sama dengan 100 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Itulah nilai total saham biasa PT ABC. Saya akan menjelaskan pengertian tentang saham preferen. Dibandingkan saham biasa, saham preferen memiliki prioritas, yaitu dividen dibayar terlebih dahulu kepada pemegang preferen. Yang pertama, state value. Saham preferen memiliki nilai likuidasi tetap. Kedua, terdapat dua jenis dividen. Yang pertama, kumulatif. Dividen yang belum dibayar akan diakumulasi. Kedua, non-kumulatif. Jika tidak dibayar di tahun berjalan, akan hangus. Ketiga, status saham preferen, hutang atau ekuitas. Nah, saham preferen bersifat hibrida, menyerupai ekuitas tapi memiliki unsur utang karena dividen tetap dan akumulasi untuk jenis kumulatif. Utang jangka panjang yaitu sekuritas perusahaan seperti obligasi atau pinjaman bank dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak menggambarkan kepemilikan atau tidak ada hak suara. Yang kedua, bunga bayar dikurangkan sebelum pajak. Dividen tidak mengurangi pembayaran pajak. Yang ketiga, hutang yang belum dibayar dianggap liabilitas. Gagal bayar beresiko reorganisasi atau likuidasi. Selanjutnya, identur, perjanjian hutang. Berisi istilah dasar, total nominal, jaminan, tata cara pembayaran kembali, call provision, covenants, dan lain-lain. Jenis sekuritas hutang. Yang pertama, mortgage, yakni dijamin oleh aset properti. Yang kedua, debentur, yakni tanpa jaminan aset. Yang ketiga, seniority, yakni status senior atau junior yang menentukan prioritas pembayaran. Selanjutnya, pembayaran kembali obligasi. Obligasi dibayar saat jatuh tempo dengan nilai nominal, bisa dilunasi sebagian atau sebelum jatuh tempo. Sinking fund adalah dana yang disiapkan perusahaan dan dikelola oleh wali amanat untuk melunasi obligasi secara bertahap. Selanjutnya, call provision, hak perusahaan untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo, dilakukan dalam periode tertentu dengan call price yang bisa lebih tinggi dari nilai nominal. Protective covenants, ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang membatasi kegiatan perusahaan penerbit obligasi, terdiri dari yang pertama, positive covenants, hal wajib yang dilakukan misalnya menjaga rasio modal. Kedua, negative covenants, hal yang dilarang dilakukan misalnya membatasi pembagian dividen. Jenis-jenis obligasi. Floating rate bonds. Pembayaran kupon bunga disesuaikan dengan indeks tingkat bunga tertentu dan memiliki put provision.
lalu memiliki batas maksimum atau ceiling dan minimum atau floor tingkat bunga. Jenis obligasi lainnya, bonds with warrant. Pemegang saham disertakan hak beli saham perusahaan. Income bonds, kupon hanya dibayar jika laba cukup. Convertible bonds, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Put bonds, pemegang dapat memaksa penerbit membeli kembali obligasi. Sekuritisasi obligasi, pembayaran kupon bunga dan nilai nominalnya berasal dari aset tertentu. Kredit sindikasi jangka panjang, pinjaman kepada perusahaan yang diberikan oleh sekelompok bank atau institusi keuangan yang memiliki rating investasi yang baik. Obligasi internasional. Yang pertama, Eurobond, diterbitkan di banyak negara tetapi dalam satu mata uang. Dan yang kedua, Foreign Bond, diterbitkan oleh negara lain dalam mata uang lokal. Contohnya, Yankee Bond, Amerika Serikat, Samurai Bond, Jepang, Rembrandt Bond, Belanda. Pola pembiayaan menunjukkan rasio sumber dana. Yang pertama yaitu 80% dari arus kas internal, retained earnings plus depresiasi. Dan yang kedua, 20% berasal dari utang dan ekuitas eksternal, sekuritas jangka panjang. Pola ini mencerminkan ketergantungan tinggi pada pembiayaan internal, sedangkan defisit dibiayai eksternal. Perkembangan terkini struktur modal. Yang pertama yaitu tidak ada perubahan signifikan struktur permodalan perusahaan AS di pertengahan tahun 1990-an. Yang kedua, rasio utang ekuitas berbeda tergantung penggunaan nilai buku atau nilai pasar. Dan yang ketiga, akademisi lebih memilih nilai pasar, praktisi cenderung menggunakan nilai buku. Dan yang keempat, perusahaan AS lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang.